Payung Joko. Pada suatu tempat di pojok kota hidup seorang anak bernama Joko. Joko adalah anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Ia sering membantu ayahnya membersihkan motor dan sepatu sebelum ayahnya berangkat kerja. Dan Joko juga membantu ibunya untuk membersihkan rumah. Pada suatu hari, senja datang melintasi jendela rumah keluarga Joko, menciptakan warna hangat di sekitar mereka. Meja makan dipenuhi hidangan yang lezat, dan canda tawa terdengar di ruangan. Joko duduk di antara ayah dan ibunya dengan senyum ceria di wajahnya, menikmati kebersamaan keluarga. Joko, ibu sungguh bangga dengan bantuanmu. Ayah dan ibu sangat bersyukur memiliki anak seperti kamu. Betul, Joko. Kamu adalah berkah besar dalam hidup kita. Di tengah obrolan hangat mereka tidak terasa malam datang dengan lembut. Seperti biasa keluarga Joko mengadakan rutinitas makan malam bersama. Mereka duduk melingkar, berbagi cerita hari ini, dan tertawa bersama. Joko merasa hangat dengan pujian dan ucapan syukur ibunya. Joko, setiap bantuanmu membuat beban ibu dan ayah jauh lebih ringan. Terima kasih, sayang. Saya senang bisa membantu ibu. Ini membuat saya bahagia. Hal baik yang keluarga Joko alami nampaknya tidak bertahan lama. Suatu hari secara tiba-tiba cuaca berubah suram. Seakan mencerminkan akan ada cobaan datang kepada keluarga Joko. Dan ternyata benar, sang ibu jatuh sakit terkapar pingsan di dapur dan harus dirawat di rumah sakit. Ayah dan Joko duduk di luar ruangan perawatan, wajah penuh kekhawatiran. Sang dokter tiba dan memberi kabar bahwa sakit sang ibu sudah teramat parah karena terlambat pengobatan. Mohon maaf, Pak. Kondisi ibu perlu pemantauan intensif. Kami akan berusaha yang terbaik agar ibunya Joko bisa melewati masa kritis ini. Baik dok, tolong istri saya. Ayo Joko, kita doakan ibu. Joko jangan bersedih, kita harus percaya ibu bisa melawan sakit itu, oleh karena itu kita harus kuat. Seminggu sejak sang ibu koma di rumah sakit, bukan kabar baik yang datang, namun justru kabar sang ibu yang sangat dicintainya meninggal. Minggu pertama setelah kejadian tragis itu, rumah keluarga Joko dipenuhi kesedihan. Tetangga dan kerabat datang untuk memberikan penghiburan. Joko menatap foto ibunya dengan air mata di matanya. Joko, kamu harus kuat. Kamu anak yang baik. Semoga kamu dan ayahmu mendapatkan kekuatan untuk melewati masa sulit ini. Iya Tante, terima kasih, tetapi saya merindukan ibu. Ayah Joko yang masih tidak kuat melawan kesedihan ditinggalkan belahan jiwanya mulai merasakan beban yang luar biasa. Ia menjadi pendiam, dan seminggu ini tidak merawat rumah sama sekali, dan tidak mau bekerja, dan terkadang melepaskan emosinya pada Joko. Keakraban mereka menjadi renggang. Ayah, aku lapar.
bolehkah ayo kita makan bersama seperti dulu? Jangan menarik diri, tolong. Berisik kau, Joko. Makan saja sendiri seperti hari kemarin. Aku ini sedang kesulitan menghadapi kehilangan ini. Karena sudah hampir sebulan sang ayah tidak bekerja, keuangan keluarga semakin sulit. Ayah yang tidak bekerja dan justru bermalasan di rumah. Joko merasa tertekan dan bingung karena tidak punya uang lagi untuk membeli makan. Memberanikan diri bertanya kepada ayahnya dan berharap ada solusi dari ayahnya. Namun bukan solusi yang dia dapat, justru mendapat sasaran kemurkaan ayahnya. Ayah, beras kita hampir habis. Mie instan juga habis. Tetapi uang yang ayah berikan sudah habis. Apa yang harus kita lakukan, Hayam? Aku tahu kau meremehkan ayah, Joko, dengan bertanya hal semacam itu. Kenapa kau selalu membuat ayah marah? Jika kamu lapar, pergi sana cari uang. Aku akan menunggu di sini. Jangan pulang sebelum mendapat uang. Meski sedih dengan jawaban sang ayah, Joko yang anak berbakti memutuskan untuk mencari penghasilan. Namun, karena Joko hanyalah anak kecil, dia hanya bisa menjadi ojek payung, sebuah pekerjaan yang hanya bermodal payung dari mendiang ibunya. Ia pergi ke pusat perkantoran yang ramai, berharap bisa menyewakan payungnya kepada pekerja kantoran yang ingin menyeberang ke halte atau stasiun. Sewa payung di sini murah dan berkualitas. Namun para karyawan yang memperhatikan kehadiran Joko tidak memperdulikan apa yang Joko lakukan. Namun Joko tetap berusaha menawarkan payung karena Joko mengetahui hari itu ramalan cuaca mengatakan akan terjadi hujan lebat. Sehingga Joko bersemangat, berharap bisa menyewakan payungnya. Namun, orang-orang lebih memilih berlari ke halte daripada menyewa payung. Sewa payung, pakai payung agar tidak kehujanan. Mereka melihat ke langit dan tanpa ragu, mereka berlari ke arah halte. Meskipun berusaha keras, Joko tetap gagal menyewakan payungnya. Orang-orang lebih memilih berlari ke halte daripada membayar. Joko merasa putus asa dan kecewa. Sewa payung, tolong, butuh uang untuk makan. Mereka mengabaikan Joko, meninggalkannya sendiri di tengah keramaian. Malam tiba dan kota semakin sepi, namun tidak ada satu orang pun yang memakai jasa Joko. Dalam keputusasaan, Joko memutuskan untuk tidur di halte karena dia tidak berani pulang ke rumah karena takut sang ayah marah. Suasana dingin karena seharian hujan-hujan menawarkan payung, ditambah rasa lapar membuatnya semakin lemah. Ia menyenderkan tubuhnya di kursi halte, sembari berharap besok akan membawa keberuntungan. Semoga besok aku bisa menyewakan payung dan membawa uang pulang.